Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Kami ingatkan bahwa channel ini adalah channel diskusi. Channel ini bukanlah tempat di mana kami meramal secara akurat mengenai apa yang akan terjadi di cerita One Piece selanjutnya. Dan bagi nakama yang mencari teori-teori One Piece yang sudah pasti 100% benar, kami beritahu bahwa channel ini bukanlah tempat yang tepat. Channel ini adalah channel diskusi, di mana kami membicarakan sebuah topik dengan berbagai sumber informasi yang bisa memperkuat hal yang kita bicarakan bersama. Meski harus kami akui, terkadang kami membuat diskusi yang cukup sampah, dalam artian diskusi yang kami bawakan tidak berbobot. Dan kali ini, melihat One Piece chapter terbaru yakni chapter 1047 yang sudah rilis versi resminya, yakni versi dari Manga Plus, membuat kami cukup gatal untuk membicarakan chapter ini berdasarkan versi resmi manganya. Sehingga, hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah perbandingan terjemahan One Piece chapter 1047 versi ilegal dengan yang legal. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Seperti biasa, dalam versi ilegal ada beberapa kalimat yang mungkin tidak kita pahami secara penuh. Ada beberapa kata yang sedikit rancu atau bahkan ada juga yang kalimat yang terkesan begitu melebih-lebihkan. Sehingga ketika chapter terbaru rilis dari versi resminya, membuat kita menjadi lebih paham karena tentunya di versi resmi tersebut, terjemahannya pasti bukanlah asal-asalan. Oh ya, di sini kami mengambil versi resmi Manga Plus dalam bahasa Indonesianya. Pada versi ilegal, di lembaran pertama manga ini, Luffy sempat bertanya dengan berkata pada Kaido bahwa serangan barusan Gomu-Gomu, yang mana translate ilegal ini cukup membuat kami bingung dengan maksud yang dikatakan Luffy. Lalu dalam versi legalnya, Luffy berkata pada Kaido bahwa serangan barusan enaknya ku beri nama Gomu-Gomu apa ya? Yang sebetulnya ini adalah scene komedi yang bagus, karena dari sudut pandang pembaca, Luffy di sini secara tidak langsung mengejek Kaido. Karena di One Piece chapter 1014, setelah Luffy kalah dari Kaido kemudian terjun ke laut, Kaido di sana sempat berkata, tapi tekniknya sangat buruk. Gomu-Gomu no apalah itu? Wororororo. Ya, Kaido di chapter 1014 mengejek jurus atau teknik Monkey D. Luffy. Dan di chapter 1046 ini, Luffy bertanya pada Kaido harus menamai serangan tadi dengan Gomu-Gomu no apa? Haha. Ya, dari tingkah Luffy ini kami cukup mengerti kenapa Kaido dan Big Mom menganggap bahwa Luffy adalah bocah yang kurang ajar, karena memang tingkahnya sungguh menyebalkan. Kemudian hal kedua yang berbeda antara versi ilegal dengan versi legal adalah momen ketika Kaido mengomentari tentang kebangkitan buah setan Monkey D. Luffy. Dalam versi ilegal, Kaido berkata, "Aku bersyukur kau masih saja bermulut besar, topi jerami. Ketika tubuh dan pikiranmu menyatu denganmu, saat itulah kemampuan buah iblismu bangkit. Sungguh kekuatan yang gila." Sementara itu, dalam versi legalnya, Kaido berkata, "Aku jadi lega karena sikapmu masih angkuh seperti biasanya, topi jerami. Memang ia dinamakan dengan kebangkitan baru akan terjadi saat tubuh dan jiwamu menyatu dengan kekuatan yang kau miliki. Tapi siapa sangka kekuatan yang kau miliki sungguh melampaui nalar." Dalam versi legalnya, kita menjadi lebih paham maksud dari kebangkitan yang dibicarakan Kaido, bahwa kebangkitan atau awakening bisa terjadi ketika tubuh dan jiwa yang kita miliki menyatu dengan kekuatan buah setannya. Dalam versi legalnya dijelaskan bahwa pikiran bukan termasuk ke dalam syarat untuk melakukan kebangkitan. Di versi legalnya lebih menekankan jiwa dan tubuh yang harus menyatu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya sang pengguna buah setan bisa menyatu dengan kekuatan buah setannya? Maksud kami, salah satu hal yang ditekankan di sini adalah jiwa. Dan selama cerita One Piece berjalan, seingat kami Eiichiro Oda tidak pernah menunjukkan seorang karakter berkata pada jiwanya sendiri ataupun jiwa buah setan. Jika menengok pada serial Naruto, Naruto memang pernah berbicara dengan Kurama, sosok yang disegel dalam diri Naruto.
Meskipun selama ini Kurama dikurung di tubuh Naruto, seiring berjalannya cerita, tepatnya di perang dunia ninja itu, Kurama dan Naruto akhirnya memiliki pemikiran yang sejalan. Mereka akhirnya memiliki visi yang sama, dan akhirnya gerbang Kurama pun dibuka, dan Naruto pun bisa mencicipi full power kekuatan Kurama. Nah, dalam cerita One Piece, memang pernah dijelaskan bahwa ketika seseorang memakan buah setan, maka iblis rasa masuk ke dalam tubuh kita. Yang karena itu, ketika seseorang memakan 2 buah setan, maka kedua iblis tersebut akan bertengkar demi tubuh kita dan tubuh kita akan meledak. Namun selama ini, tidak ada satupun ilustrasi di mana sang pengguna buah setan berbicara dengan iblis yang ada dalam tubuhnya. Dalam benak kami, ketika Kaido mengatakan kebangkitan baru akan terjadi saat tubuh dan jiwamu menyatu dengan kekuatan yang kau miliki, ini artinya jiwa yang dimiliki oleh Luffy harus sejalan dengan kekuatan buah setan yang telah ia makan. Jiwa Luffy harus satu visi dengan iblis atau spirit yang masuk ke dalam tubuh Luffy. Dan di sini Oda menekankan kata jiwa, yang mana dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu meliputi roh, seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan, kita akan melihat sosok yang sejujurnya dari hidup seseorang dengan melihat jiwanya. Jika jiwanya bersih, maka kita akan melihatnya bersih. Jika jiwanya kotor, maka akan kelihatan kotor. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi dari jiwa ini. Dan setelah Luffy hidup dan melakukan banyak sekali perjalanan serta pertempuran, mungkin kekuatan yang ada dalam tubuh Luffy pun menerima untuk menyatu dengan jiwa serta tubuh Monkey D. Luffy. Kemudian translate yang kurang tepat selanjutnya ada pada saat panel Franky mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran. Pada versi ilegalnya, Franky berkata, "Kemana aku harus pergi? Aku harus cepat membawanya ke tempat chopper. Nyawa Zoro dalam bahaya." Lalu ada orang-orang di belakang Franky yang ikut nyaut dengan berkata, "Tolong kami, Aniki. Bisa-bisa kami mati lebih dulu." Kemudian Franky menjawab perkataan orang tersebut dengan berkata, "Siapa yang mengatakannya? Ku bakar kau." Nah, dalam versi legalnya, Franky yang sedang berlari itu berkata, "Sebaiknya aku lari kemana? Nyawa Zoro sedang dalam bahaya. Aku harus segera membawanya untuk diperiksa oleh chopper." Kemudian orang-orang di belakang Franky pun berkata, "Tapi sebelum itu terjadi, pasti kita semua sudah mati terbakar." Kemudian Franky menjawab omongan orang-orang itu dengan berkata, "Siapa yang bicara pesimis barusan? Minta ku bakar ya?" Kemudian orang-orang tersebut pun berkata lagi, "Tolong kami, abang." Sebetulnya maksud secara keseluruhan dari translate ilegal dan legal cukuplah mirip. Namun tetap saja ada sedikit perbedaan kalimat di sana. Dan feel komedinya lebih terasa di versi legal karena struktur kalimatnya jelas. Sehingga TikTok komedinya dapat dan membuat pecah tawa pembaca. Ya, secara keseluruhan dibaca berulang-ulang, chapter 1047 masih menjadi chapter yang menggelitik untuk dibicarakan. Apalagi pada perkataan Yamato dan Momonosuke, di mana ketika Yamato berkata, "Bergegas Momonosuke," di sana Momo menjawabnya dengan berkata, "Kenapa? Bukankah Kaido masih hidup?" Yang kemudian Yamato menjawab lagi, "Ini sudah batasnya. Humuragumonya tidak akan bertahan." Dan ya, dari tektok kalimat mereka berdua ini membuat kami bertanya-tanya, apakah ini artinya sebentar lagi Kaido akan kalah dalam pertarungan melawan Monkey D. Luffy? Mengingat Yamato berkata bahwa ini sudah batasnya. Ya, sebetulnya kami masih cukup kesulitan dalam mengembangkan premis ini karena informasi yang ada belum mencukupi. Sehingga itu saja perbedaan terjemahan versi legal dan ilegal yang bisa kita bahas hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.